יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך. Selamat pagi. Selamat berjumpa pada pagi bersama family istri. Ini Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam doa pagi bersama Happy Ministry. Mari kita akan bersama-sama muji menyembah Tuhan, dan kita akan bersatu hati untuk bersama-sama mengucap syukur atas semua berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih-Mu, atas segala perlindungan dan karunia-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami merendahkan hati untuk menaikkan syukur padamu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, karena hanya Kau Allah yang layak kami puja dan kami sembah. Yang percaya Tuhan, Kau akan hadir di tengah kami dan kuasa-Mu akan bekerja di tengah kami yang mengikuti acara ini ya Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh acara doa pagi ini dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sandiudi lingkupiku dengan sayapmu, naungiku Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Pesan Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan baik. Dia selalu setia pada semua orang yang berharap padanya dan berseru minta pertolongan padanya. Sebagai seorang Kristen, sudah saatnya kita selalu memuji dan menyembah Dia, serta menaruh iman dan harapan kita padanya. Marilah kita selalu memuji, menyembah dan menaruh iman serta harapan kita pada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda.
tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. mari memuji, Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Pesan Tuhan hari ini diambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang terutama dalam hidup ini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita dan kekuatan kita, dan menempatkannya di atas semua hal yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, marilah kita selalu memersatukan Tuhan dan mengasihinya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus Kristus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. oleh kuasa Tuhan.
hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Selamat pagi saudara-saudara Yesus kasihi. Renungan pagi hari ini berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa, 22 Maret 2024. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Tuhan, walaupun aku telah lama berjalan bersamamu, tapi sampai saat ini aku tidak pernah mengerti jalan-jalan yang Engkau rancang buat hidupku. Tadinya aku mengira jika aku berjalan bersamamu, maka semua hal dalam hidupku akan berjalan dengan mudah dan lancar. Engkau akan campur tangan untuk semua masalah persoalan dalam hidupku. Ternyata yang kuhadapi lain dengan yang kupikirkan, lain dengan yang kuangankan. Semakin dekat denganmu, semakin besar pula masalah yang kuhadapi. Dan kalau tadinya aku berpikir bahwa Engkau akan campur tangan untuk setiap masalah yang kuhadapi, ternyata tidak. Bahkan seringkali Engkau membuat aku berpikir Engkau telah meninggalkan aku. Tuhan, Engkau berkata pencobaan-pencobaan yang Kau alami tidak melebihi kekuatanku. 1 Korintus 13. Tapi mengapa Tuhan kadang-kala aku merasa begitu putus asa menghadapi persoalan yang kuhadapi, bahkan ingin rasanya mati, karena aku melihat tidak ada tempat jalan keluar untuk masalah yang kuhadapi. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku, Mazmur 6 ayat 7. Dan Engkau yang kuharapkan untuk turun tangan menolongku, bahkan hanya membisu melihat keadaanku. Kemudian tanpa ada pemberitahuan atau tanda darimu, Engkau muncul dan membawaku ke dalam kebenaran. Tuhan, aku mengerti Engkau ingin mendewasakan aku, bahkan firman-Mu mengatakan dalam Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku tahu Bapa bahwa Engkau ingin mempersiapkan aku agar aku dapat hidup suci, kudus, hidup yang berkenan kepadamu. Engkau mempersiapkan aku untuk kehidupan bersamamu di sorga, agar aku dapat memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun, agar aku dapat menjadi imam dan raja dalam kerajaanmu. Dan cara yang Kau lakukan ialah melalui penderitaan-penderitaan yang harus kulalui selama hidup di dunia ini. Melalui penderitaan Kau membentuk aku, sehingga akhirnya aku bertobat dan menjadi seorang yang seperti Kau inginkan. Bapa, aku ingin berkata seperti Yesus, kalau boleh biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku, Matius 26 ayat 39. Tapi Yesus walaupun takut menghadapi penderitaan yang ia hadapi, ia juga berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Roh Kudus, ajar aku dapat menjadi seperti yang Yesus yang mau taat sampai mati untuk melaksanakan kehendak Bapa. Ajarkan aku selalu mengatakan ya dan amin untuk setiap perintah Bapa dalam hidupku, karena adalah tugasku di dunia untuk selalu menyenangkan hatinya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Renungan ini kami buat Anda dapat membacanya di FM Ministry, saudara-saudara. Dibacakan oleh istri saya, Ibu Novi. Terima kasih yang sudah mendengar. Semoga kita semua mengatakan ya dan amin untuk setiap kehendak Allah Bapa dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi ayat sadai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya sadar saudara-saudara. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita seperti Yesus berkata, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jadilah kehendak-Mu padaku. Biarlah kita menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, saudara-saudara. Hidup yang penuh penderitaan, tetapi semuanya untuk masa depan yang penuh harapan. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
selalu bersama kita. Tuhan berkata, aku akan selalu menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Marilah kita tetap melekat erat pada Tuhan, karena hanya Dialah harapan kita di dunia ini. Saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Alkitab mengatakan jangan takut 365 kali, yang berarti tiap hari kita jangan takut. Ingatlah selalu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Apapun masalah kita, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Jangan khawatir, jangan cemas. Mari kita nyanyi lagi. Berkatnya melimpah El Shaddai, tak usah ku takut, haleluya, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya limpah El Shaddai. Tasya akan bacakan renungan ketaatan itu langsung. Ketaatan lebih baik dari korban bakaran. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak tetap. Tuhan telah milih orang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ketaatan lebih baik dari korban bakaran. Tuhan mengingatkan aku akan ayat di atas. Ketika aku mau berontak, tidak menjalankan perintah Tuhan. Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan lebih senang kita taat atau patuh padanya daripada kita memberikan persembahan pada Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa karena menunggu Nabi Samuel yang tidak kunjung datang, maka Saul memberikan korban bakaran pada Tuhan. Padahal Nabi Samuel sudah mengatakan bahwa Saul harus menunggu kedatangannya dalam 1 Samuel 13 ayat 9. Akibat dari perbuatan tersebut, maka Tuhan menggantikan Saul dengan Daud dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Juga tertulis bahwa Musa tidak dapat masuki tanah perjanjian karena diperintahkan untuk bicara pada batu karang. Tapi Musa malah pukul batu tersebut dengan keras banyak 2 kali di Bilangan 20 ayat 8. Ketidaktaatan pada Tuhan membawa penghukuman dari Tuhan. Tuhan adalah Raja segala raja. Dia yang berkuasa atas alam semesta ini, sehingga perkataannya seharusnya menjadi hukum bagi kita umat manusia untuk mengikutinya. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sering melawan perintah Tuhan. Bahkan kita sering tidak mengindahkan perintah Tuhan dalam hidup kita. Akibatnya banyak malangan atau kesusahan yang menimpa kita. Contohnya banyak rumah tangga hancur karena tidak mentaati perintah Tuhan. Tuhan sudah mengatakan agar kita tidak menikah dengan orang tersebut. Tapi dengan alasan cinta,
maka perkawinan tetap berlangsung dan akhirnya kandas. Demikian juga pilihan-pilihan dalam hidup kita. Misalnya, milih tempat bekerja, memilih tempat kuliah, mengambil jurusan di waktu kuliah. Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya tahu di dalam hati bahwa pilihan yang kita ambil salah, tapi nekat melakukannya dengan berbagai alasan. Apabila kita tidak mau menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kita, maka pada akhirnya kita sendiri yang mengalami kehancuran. Kita harus mau menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Walaupun sebenarnya kita tidak mengerti apa maksud dari kehendak Tuhan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, maka perlahan-lahan kita mengerti apa maksud dari rencana yang Tuhan berikan pada kita. Mulai sekarang, marilah kita mencari petunjuk Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu hal dalam hidup ini. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku menaik kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus Kristus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Amin. Mari kita nyanyi. Tuhan adalah gembalaku, lagu terakhir dari kami saudara-saudara ya. Terima kasih buat kalian saudara-saudara. Terima kasih juga yang ngasih bunga-bunga terus, apa itu namanya, mawar-mawar terus. Feby 282, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Feby. Terima kasih buat semuanya. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan Jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih buat Peggy 282. Selamat pagi. Nanti sore kami ada acara jam 7 malam. Jumpa bersama ministry kebaktian malam. I have decided
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך